Tidak bisa dipungkiri jika ratusan pesawat jet tempur MiG dari berbagai varian atau jenis yang diborong oleh Presiden Soekarno dari Uni Soviet dapat menggetarkan dunia militer sekelas Amerika Serikat saat itu. Bagaimana tidak, Indonesia yang merupakan salah satu negara jajahan Belanda dan Jepang yang baru saja merdeka kurang lebih 15 tahun, atau tepat pada tahun 1960-an, Indonesia sudah menjadi salah satu negara superpower di dunia. Bahkan atas tekad dan naluri perjuangan sang proklamator Indonesia, Presiden Soekarno mampu membuat ratusan pesawat jet tempur MiG Indonesia bergemuruh di udara Nusantara ini. Dalam waktu yang cukup singkat, jika dibandingkan dengan negara maju saat itu, Indonesia sudah mampu membuat kekuatan militer Indonesia menguasai bumi belahan selatan. Pasca peristiwa itu, jelas saja membuat Amerika Serikat sebagai negara otoritas dunia sangat khawatir atas cepatnya kemajuan teknologi tempur yang dimiliki Indonesia. Dan bisa jadi karena hal tersebut menjadikan Amerika Serikat tetap khawatir hingga saat ini jika Indonesia kembali bangkit. Sebab dari sisi tentara atau militer, Indonesia sudah jelas jagoannya, bahkan hingga diakui dunia internasional hingga saat ini. Namun jika kita berbicara ratusan pesawat jet tempur MiG dari segala jenis yang dimiliki Indonesia di masa Presiden Soekarno, tentunya sudah bukan barang baru lagi, namun tetap akan menjadi kisah histori kejadian NKRI di masa itu. Salah satu pesawat andalan TNI Angkatan Udara saat itu adalah dengan dimilikinya ratusan pesawat MiG TNI Angkatan Udara Indonesia yang dibeli dari Rusia melalui kerjasama Presiden Soekarno dan Uni Soviet saat itu. Namun di antara ratusan jenis pesawat tempur Indonesia, yang membuatnya menguasai udara kedirgantaraan kala itu adalah 20 unit pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishbat yang memiliki peran paling penting dan strategis di udara, 30 unit pesawat MiG-15 Fregat yang mampu membawa hulu ledak yang cukup besar, 49 pesawat tempur Higgs subsonik MiG-17 Freckle, dan 10 unit pesawat supersonik MiG-19 Farmer, di mana dari 100 lebih pesawat tempur tersebut mampu menggetarkan udara Indonesia dan sekaligus menggetarkan penjajah Belanda tanpa syarat kala itu. Dari semua jenis varian pesawat jet tempur yang dimiliki TNI Angkatan Udara Indonesia saat itu, diklaim memiliki kecepatan yang sangat luar biasa di masanya. Karena Indonesia saat itu telah diperlengkapi berbagai alutsista canggih dan senjata modern. Akhirnya memaksa Belanda angkat kaki serta meninggalkan Irian Barat tanpa bertempur. Namun di antara berbagai jenis pesawat jet tempur MiG yang dimiliki Indonesia saat itu, pesawat MiG-21 adalah merupakan pesawat milik TNI Angkatan Udara yang paling menggetarkan musuh. Sebab pesawat ini dijuluki roket terbang karena kecepatannya dan membawa peluru kendali jenis K-13 yang sangat akurat di dalam melakukan pertempuran di udara. Dengan bekal rudal kendali K-13 yang dimiliki oleh pesawat jet tempur MiG-21 ini, menjadikan Indonesia sebagai angkatan udara yang paling ditakuti di belahan bumi selatan saat itu. Sebab rudal tersebut telah dilengkapi inframerah dan membuat tembakan rudalnya sangat akurat karena dapat mengejar panas atau sasaran target pesawat jet tempur musuh. Namun seiring berjalannya waktu, pesawat jet tempur MiG milik TNI Angkatan Udara Indonesia terpaksa di-grounded karena memiliki kekurangan suku cadang atau dapat kita lihat di sebuah museum pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Sebagai bukti sejarah penguasaan kedirgantaraan NKRI saat itu. Selain dilengkapi dengan pesawat jet tempur MiG dari semua jenis, sistem pertahanan militer TNI Angkatan Udara, saat itu Indonesia juga telah diperkuat P-51 Mustang. Salah satunya adalah Indonesia memiliki 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev Bitger A dan B. Jenis pembom pesawat strategis ini
hanya dimiliki 4 negara di dunia saat itu, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Indonesia yang pangkalannya terletak di lapangan udara Iswaju di Surabaya. Karena kecanggihan dan kehebatan pesawat pembom strategis milik Indonesia ini, sehingga hanya negara-negara tertentu di dunia ini yang dapat memilikinya. Bahkan Cina dan Australia belum memiliki pesawat pembom strategis seperti jenis tersebut.